Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan Hadi dalam program 30 hari terapi dan kali ini adalah materi kedua. Di sini kita akan membahas kenapa sih kita perlu melakukan terapi. Nah, teman-teman semua, ini menjadi alasan Anda untuk menuntaskan terapi ya, jangan menunda-nunda. Karena beberapa kelemahan dari member-member yang sudah berlalu adalah menunda-nunda. Nah, teman-teman semua melalui program ini ada dibantu pementor, dibantu admin gitu ya. Kemudian Zoom meeting rutin. Ini adalah cara kami agar Anda tidak menunda, Anda menyegerakan menuntaskan terapi ini. Tapi kemudian materi ini tetap penting supaya Anda mengerti kenapa sih kami begitu prioritas kepada Anda gitu ya. Kenapa sih kami begitu menganggap Anda ini penting sekali untuk menuntaskan terapi. Baik, teman-teman semua, mari kita buka materinya. Nah, teman-teman semua, kenapa kita perlu terapi? Jadi, hakikat terapi, kita sepakati dulu deh. Apa itu terapi? Terapi adalah perjalanan menuju ikhlas. Sebenarnya itu perjalanan menuju ikhlas. Karena kalau kita bilang misalkan terapi adalah untuk menyembuhkan luka batin kita, hakikatnya luka batin itu adalah ketidakikhlasan. Benar ya? Hakikatnya luka batin itu ketidakikhlasan, sehingga ketika luka batinnya rilis, kita menjadi damai, menjadi tenang, hakikatnya itu adalah ikhlas. Jadi, terapi adalah proses menjadi ikhlas, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semua, alasan kita melakukan terapi karena ada prasangka-prasangka negatif yang kemudian mewujudkan realitas negatif. Jadi sebenarnya yang ingin kita perbaiki adalah realitasnya, sebenarnya ujungnya itu, goals-nya itu. Nah, saya ingin membedah kepada Anda dari mana kemudian realitas ini terbentuk gitu loh. Urutannya dari mana gitu kan. Sampai kemudian ada masalah emosi, masalah pikiran dan lain sebagainya, itu urutannya seperti apa. Nah, di sini teman-teman semua ya. Jadi intinya adalah, langsung ke inti kan. Intinya adalah realitas kita, teman-teman semua, suka nggak suka terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Anda bangun jam berapa? Anda makan apa? Itu ya udah pasti ya, makan apa. Makan makanan sehat, Anda sehat. Makan makanan sakit, ya bikin sakit. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan kita dibangun dari self-talk. Oke, kayaknya enakan makan Indomie nih, kayaknya enakan makan sayur nih, kayaknya enakan makan buah nih. Itu kan self talk dalam hati, teman-teman. Self talk itu menjadi keputusan, kemudian keputusan melahirkan tindakan, tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan menghasilkan realitas. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita mengubah self talk saja? Ya udah, kalau gitu aku akan ngomong deh, saya bahagia. Di belakang sini ya ada tulisan saya memilih bahagia. Nah, teman-teman semua, siapa di antara Anda yang pernah melakukan self-talk positif tapi ternyata tidak berhasil? Anda melakukan self-talk positif tapi ternyata pengaruhnya itu kecil dalam hidup Anda, tidak sampai kemudian menciptakan keajaiban. Kenapa? Karena self-talk itu sebenarnya sudah ada programnya dari pikiran. Apa yang Anda anggap enak dan apa yang Anda anggap tidak enak, apa yang Anda anggap bagus, baik, apa yang Anda anggap tidak bagus atau tidak baik, itu ada programnya. Contoh, teman-teman semua, ini program pikiran ya. Saya merasa kaya kalau punya uang 1 miliar. Itu program pikiran loh. Si pikiran mengatakan, saya merasa kaya kalau punya uang 1 miliar. Artinya apa? Kalau saya belum punya uang 1 miliar, maka saya orang miskin. Berarti self talk-nya ketika ditawari sesuatu, nih beli aja ini nih, ah mahal. Kenapa? Karena percaya dirinya miskin. Kayak gitu ya. Self talk-nya seperti itu. Tapi ketika ada pembagian sembako murah, kayak gitu ya, langsung tuh, oh aku kan orang miskin, oke masuk, gitu kan. Jadi tindakannya itu nyari yang murah-murah. Kayak gitu ya, nyari barang-barang yang murah-murah, itu apa, tindakan kebiasaan. Nah, self talk-nya tadi ya, pengen apa, karena ngerasa dirinya miskin, karena berpikir bahwa aku orang miskin, sehingga self talk-nya yaitu, oh, kita kan orang miskin, oh itu mahal, ini mah murah, kayak gitu ya, itu self talk. Nah, pertanyaannya, dari mana program pikiran ini, teman-teman semua? Dari mana program pikiran ini? Saya merasa kaya kalau punya uang 1 miliar. Itu dari mana? Kayak gitu kan. Kadang-kadang Anda juga bingung kan dari mana kan. Nah, itu sebenarnya dari perasaan-perasaan yang intens, teman-teman semua. Perasaan sendiri itu sebenarnya terjadi karena peristiwa tertentu di masa lalu. Sangat mungkin Anda trauma dengan kemiskinan gitu. Sangat mungkin Anda bukan trauma dengan kemiskinan dalam pengertian pernah merasa hidup miskin, hidup susah, kemudian seolah-olah mengatakan kalau seandainya aku punya uang sekian, maka kemiskinan ini habis aku angkat. Kalau seandainya aku punya uang sekian, maka kesedihan ini akan pasti hilang. Kurang lebih seperti itu.
Jadi ada peristiwa pemicu sebenarnya. Dengan kata lain, ketika kita ingin melakukan perbaikan, itu bukan sekedar di mindset-nya yang diperbaiki, dikasih pengetahuan-pengetahuan dari luar, bukan. Anda suka nggak suka udah punya program gitu loh. Contoh, bajumu itu jelek banget, ganti, semua bajumu diganti. Nggak bisa semudah itu. Kenapa? Sekali lagi Anda sudah punya program di dalam. Nah, program pikiran sekali lagi ditentukan oleh program perasaan. Oke, kalau kadang-kadang gini teman-teman semua, bahkan ada satu ahli komunikasi mengatakan begini, orang membeli barang itu bukan semata-mata karena keputusan logikanya, tapi karena keputusan emosionalnya, benar nggak? Seringkali keputusan pembelian itu bukan karena keputusan logika, tapi karena keputusan emosional. Makanya ada hypnoselling, bagaimana menyentuh gitu kan. Kayak gitu kan sebenarnya orang tuh nggak logis beli barang-barang itu. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi keputusan emosional. Itu sebabnya ada iklan-iklan kayak gitu kan, ada iklan-iklan. Iklannya luar biasa. Kadang-kadang tidak menjelaskan kualitas produknya, tapi ya kesukaan aja gitu loh. Orang suka ini ya jadinya beli ini, orang suka itu beli itu. Kurang lebih seperti itu. Dulu teman-teman semua ada satu artis menjual mukena senilai jutaan rupiah, dibeli habis gitu kan. Dibeli habis. Kenapa? Karena suka sama artisnya kayak gitu ya. Jadi karena kesukaan, perasaan sekali lagi. Dan kadang-kadang kebaikan-kebaikan pasangan akan nampak ketika kita menyukai pasangan. Tapi ketika kita tidak menyukai pasangan, kebaikan-kebaikan jadi nggak nampak. Yang ada keburukan-keburukan. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, perasaan itu dari peristiwa. Jadi sangat penting teman-teman semua, kita untuk tahu peristiwanya. Untuk apa? Untuk tahu program perasaannya seperti apa, agar kita nanti perbaiki melalui terapi ini, program pikiran seperti apa, kemudian self talk-nya seperti apa, kebiasaan sama realitas. Makanya program terapi ini bisa dibilang tanpa ada batas waktu. Sebab apa? Tingkat keberhasilan Anda dalam menyelesaikan satu program, durasi waktu itu tiap orang beda-beda. Benar nggak teman-teman semua? Ada yang 1 bulan beres, ada yang 2 bulan. Tapi tenang aja, kami tetap menyediakan mentor untuk Anda, menyediakan program ini untuk Anda ya sampai tuntas. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda mesti paham dulu. Dengan kata lain sekali lagi, kalau Anda ingin memperbaiki realitas di sini, Anda mesti memaafkan peristiwa di sini. Kayak gitu ya. Sepanjang Anda belum bisa memaafkan peristiwa di sini, Anda tidak bisa memperbaiki perasaan, pikiran, self-talk, kebiasaan, dan realitas. Nah, teman-teman semua, jadi terapi adalah, saya akan lebih spesifik lagi nih. Kalau tadi kan terapi itu sebenarnya ikhtiar kita untuk ikhlas. Nah, sekarang saya ingin membuat spesifik lagi. Terapi adalah memperbaiki perasaan kita terhadap peristiwa tertentu di masa lalu. Itu teman-teman semua. Sekali lagi, terapi adalah memperbaiki perasaan kita terhadap peristiwa di masa lalu. Itu poinnya. Mungkin Anda punya pengalaman traumatik di masa lalu, pengalaman ditolak saat Anda minta tolong, pengalaman diperdaya sama orang luar biasa, pengalaman merasa dimanfaatkan, pengalaman merasa dizolimi dengan sangat hebat. Nah, bagaimana kita memperbaiki perasaan kita, bukan memperbaiki peristiwanya. Peristiwanya tidak bisa diubah, itu sebuah sejarah. Tapi kita bisa memperbaiki perasaan kita, perasaan tertentu di masalah terhadap peristiwa itu di masa lalu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, tapi kemudian kita tahu, nah ini kemudian ya, kita tahu, Allah sesuai prasangka hambanya. Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Dalam mungkin bahkan dulu saya sampai mengatakan, ini doktrin nih, ini doktrin. Kenapa? Saya memprasangkakan kaya, nggak kaya-kaya. Dulu saya seperti itu. Ya wallah alam kalau Anda apakah masih seperti saya ya. Jadi saya tuh tahu bahwa Allah bersama prasangka hambanya, tapi ngerasa aku nggak bisa-bisa. Nah, ternyata teman-teman semua, terapi itu juga sebenarnya proses memperbaiki prasangka. Sekali lagi, terapi adalah proses memperbaiki prasangka. Gagal melakukan terapi, gagal memperbaiki prasangka, berarti gagal memperbaiki hidup kita, teman-teman semua. Jadi ketika Anda sedang sakit, justru sebenarnya ini saat yang tepat Anda untuk melakukan terapi. Kenapa? Karena prasangka apa yang membuat Anda menjadi sakit? Oke, kok realitasnya Anda sakit? Mari kita perbaiki gitu kan. Atau Anda sedang, waduh apa aku lagi sibuk, aku lagi banyak masalah. Justru ini waktu yang tepat Anda untuk melakukan terapi. Kenapa? Karena Anda sangat sibuk, Anda sangat punya banyak masalah, itu adalah akibat dari prasangka Anda sendiri. Prasangka negatif yang mana? Mari kita perbaiki kayak gitu ya. Jadi penting melakukan terapi. Kenapa? Karena kita ingin memperbaiki prasangka hidup kita sendiri, teman-teman semua ya. Nah,
Jadi rahasianya ini juga teman-teman, Anda perhatikan. Pola pikiran adalah mencari kenyamanan. Perhatikan, pikiran tuh selalu mencari kenyamanan. Contoh, Anda sakit perut, pasti pikiran nyari obatnya apa. Anda kehausan, pikiran nyari di dalam pikiran dulu. Ini minum apa, kayak gitu ya. Dan ketika di rumah nggak dapat cinta, maka siapa yang mencintaiku? Nyari keluar kayak gitu ya. Oke, jadi pikiran adalah mencari kenyamanan. Oke, saat hati kita gelisah, saat perasaan kita gelisah, maka pikiran mencari cara agar kita nyaman. Benar nggak? Aduh, ngapain nih? Kok nggak enak banget? Jalan yuk. Nah, pernah nggak kayak gitu? Oke. Nah, teman-teman semua, kegelisahan hati, pikiran nyari. Ketika Anda, katakanlah seseorang hatinya nggak nyaman. Aduh, enaknya kemana ya? Kepikiran tiba-tiba. Oke, nonton saja. Tapi kemudian begitu ngelihat orang lain pakai baju bagus dan dia sangat bahagia, oh kayaknya mendingan beli baju aja. Tapi kemudian ketika ngelihat orang lain di medsos, oh dia jalan-jalan ya kemana-kemana, oh jalan-jalan aja. Dampaknya apa? Ketika hati kita nggak nyaman, pikiran tuh nggak bisa fokus teman-teman. Nggak bisa fokus. Gagasan tuh muncul banyak tapi nggak ada yang benar gitu loh. Nggak ada yang bisa. Kenapa? Ting, 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 ting gitu loh. Makanya orang yang sedang hatinya gelisah, pikirannya juga nggak tenang. Benar nggak? Nggak tenang. Maka teman-teman semua, ketika hatinya nyaman, ikhlas serta bahagia, maka barulah pikiran bisa fokus, mudah menyusun imajinasi positif. Nah, Anda perhatikan, bukankah rahasia kita mewujudkan sebuah impian yang besar itu adalah karena kita bisa fokus? Benar nggak? Jadi bagaimana caranya fokus? Tenangkan hati. Bagaimana caranya menenangkan hati? Terapi. Jadi Anda mau hidup dengan ketidakfokusan sampai kapan gitu loh? Anda mau hidup dengan kegelisahan sampai kapan? Anda mau hidup dengan ketidaktenangan pikiran sampai kapan? Nah, ciri-ciri tidak fokus nih, dampak tidak fokus nih. Ketika seseorang punya hutang 50 juta katakanlah ya, lalu ada tawaran menggandakan uang secara goib. Kalau dia nggak fokus, dia bisa tertarik sama hal gituan. Sholat iya, tapi nggak fokus. Berdoa sama Allah iya, tapi nggak fokus. Teman-teman soleh ada, tapi nggak fokus. Akhirnya nggak kepikiran nanya. Akhirnya uang goib diambil. Setor 500.000, dikasih gambar. Katanya bisa cair kalau setor lagi 2 juta. Begitu dikasih 2 juta, belum cair juga, harus ada admin. Butuh setor 10 juta. Ada yang seperti itu, teman-teman semua. Jadi, akhirnya apa? Karena perasaan Anda gelisah, Anda membuat keputusan-keputusan yang keliru. Pertanyaannya, mau sampai kapan Anda membuat keputusan yang keliru? Dan seringkali sadar kalau sudah hancur. Oke, jadi lakukan terapi. Oke, teman-teman semua, itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.